Akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan dengan maraknya kasus pelecehan seksual, seperti kasus pelecehan seksual pada mahasiswi di Universitas Riau, pelecehan seksual pada anak-anak di bawah umur, dan pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Bandung. Lalu, bagaimana pendapat mereka? Menurut saya, kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia tidak hanya marak saat ini. Namun, kasus pelecehan seksual di Indonesia sebenarnya sudah banyak terjadi sejak lama. Namun, karena kurangnya terekspos di media sosial, membuat kasus-kasus yang lain menjadi tidak diketahui oleh masyarakat. Menurut saya kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang mencuat pada saat ini itu dipengaruhi dengan adanya Permendikbud 30 tahun 2021. Nah, itu kan dikeluarkan oleh Mas Menteri itu gunanya untuk menjamin adanya perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu mungkin beberapa waktu ke belakang tidak adanya peraturan yang menjadi payung hukum. Nah, karena ada payung hukum inilah si korban atau mahasiswi yang merasa dilecehkan oleh dosennya, khususnya pendapat saya ini di lingkungan kampus ya. Saya tidak juga tahu mengenai apakah di sekolah ada atau di lingkungan dalam masyarakat, tapi menurut saya ini di lingkungan kampus itu kan sedang high ya, sedang naik kasusnya. Jadi menurut saya naik itu karena adanya kehadiran peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 30 tahun 2021 itu. Jadi adanya perlindungan. Jadi si korban ini merasa ada perlindungan hukum juga. Oleh karenanya mereka merasa aman dan merasa terjamin oleh payung hukum untuk speak up dan membicarakan apa yang mereka alami, sehingga ini justru angin segar bagi kita karena kita bisa melihat bahwasanya ada dalam tanda kutip kegobrokan lah yang ada di dalam sistem pendidikan kita ini. Solusinya. Solusi dalam persoalan ini menurut saya itu perlunya ditegaskan kembali pasal-pasal tentang pelecehan seksual agar pelaku pelecehan seksual dapat jera, dan untuk kepada korban untuk tidak takut dalam melaporkan kasus ini atau mengekspos kasus ini ke banyak orang. Menurut saya yaitu secepatnya kita mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP, dan kedua kita mengesahkan juga dengan adanya rancangan perlindungan kekerasan seksual. Jadi undang-undang yang lebih spesifik dan juga Kitab Undang Hukum Pidana. Jadi agar perlindungan dan juga kejelasan mengenai kekerasan seksual ini dapat diperjelas sehingga perlindungan terhadap korban ini bisa lebih dalam dan lebih meyakinkan kita bahwasanya perlindungan itu memang ada bagi masyarakat kita.